Satu, dua, mulai. Ya, selamat pagi Pak PJ. Selamat pagi Pak. Apa kabarnya Pak PJ? Puji Tuhan sehat Pak. Baik, terima kasih Pak PJ. Kita Jika kita pada percakapan pasca observasi Pak PJ ya, setelah kemarin kita melakukan kegiatan kita observasi mengenai kelas ya. Lalu perlu saya sampaikan dulu pertama Pak PJ sebelum kita tutup percakapan nantinya mengenai refleksi saya Bapak ya. Kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan Pak PJ memang saya lihat sudah berjalan baik Pak. Lalu seluruh rangkaian juga yang Bapak rencanakan di FPP itu sudah buat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di FPP. Lalu langkah-langkahnya pun sudah tepat Pak. Namun satu lagi mengenai penguasaan juga Bapak sudah sangat baik dan kalau saya melihat peserta didiknya yang di kelas Pak sudah sangat aktif. Nah itu hanya saja Pak PJ, saya melihat ketika teknik stop atau KSI yang Bapak buat sedikit agak kurang menarik kepada siswa. Itu hal yang biasa Pak PJ. Mungkin ini karena kurangnya referensi dari Pak PJ kepada siswa ya. Jadi kalau nantinya harapan saya Pak PJ manfaatkan termasuk referensi atau buku referensi yang berkaitan dengan PSE, KSE itu boleh dimanfaatkan nantinya untuk siswa dimanfaatkan ketika pembelajaran sosial emosional yang berbeda ya. Sekarang masuk kita pada ke topik percakapan boleh Pak PJ ya? Iya Pak. Ya. Saya ingin bertanya ke Pak PJ ini, Bapak Organizer Panjaitan, bagaimana kira-kira perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran dan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan KST kemarin pada minggu lalu Pak? Iya. Yang pertama Pak, perasaan saya pasti dan perasaan saya lega melihat peserta didik berantusias Pak dalam pembelajaran untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, terima kasih Pak PJ. Ya. Lalu berikut pertanyaan saya Pak, mengenai dengan pelaksanaan pembelajaran Bapak, menurut Bapak Panjaitan, apakah kira-kira sudah berjalan sesuai dengan rencana yang Bapak buat? Sudah Pak, sudah sekitar 80% pembelajaran itu sangat terlaksana dengan baik. Sudah berjalan Pak ya? Boleh saya tahu Pak, kira-kira ada tidak Pak kendala atau hambatan ketika Bapak melaksanakan proses pembelajaran di kelas yang pada minggu lalu itu Pak? Untuk itu Pak, saya minggu lalu saya merasa lebih sedikit grogi Pak dalam pembelajaran karena menurut saya ini sangat pengalaman awal untuk dapat memberikan pembelajaran berdiferensiasi kepada peserta didik sehingga saya lupa untuk menyampaikan reward ke peserta didik yang sudah saya siap. Oh gitu Pak ya, tapi mungkin saking semangatnya Pak ya sampai terlupa kalau reward sudah disiapkan ya. Tapi tidak apa-apa Mas, saya nanti di pertemuan berikut boleh diberikan. Lalu pertanyaan saya ini Pak, dari 4 kompetensi Pak, kira-kira kompetensi mana ini Pak yang ingin Bapak kembangkan setelah pembelajaran atau observasi yang sudah Bapak lakukan di minggu lalu? Untuk kompetensi pedagogiknya Pak, karena ini lebih saya mendalami dan mengembangkan bagaimana strategi pembelajaran sehingga pembelajaran itu sangat menarik dan mudah dimengerti oleh peserta didik sehingga pencapaian tujuan pembelajaran itu tersampaikan langsung kepada peserta didik. Jadi yang terakhir ini Pak, Ya Pak. Kira-kira Pak boleh Bapak sampaikan apa kira-kira harapan Bapak atau refleksi untuk pembelajaran Bapak nantinya atau selanjutnya Pak? Terima kasih Pak. Semoga saya dapat merancang Pak pembelajaran itu dengan menarik dan menyenangkan untuk peserta didik dan bervariatif Pak, sehingga supaya lebih mudah mereka memahami pelajaran matematika. Iya, saya setuju Pak. Jadi pembelajaran yang bervariasi itu kan bisa membawa minat siswa itu lebih bersemangat. Iya Pak ya. Iya. Jadi semuanya itu ya bolehlah nantinya Bapak terapkan Pak ya. Iya. Jadi demikianlah Pak Ebenezer Panjaitan percakapan kita di pasca observasi ini. Tetap semangat Pak ya. Iya. Untuk membawa anak-anak kita ini supaya mereka bisa menjadi pribadi yang lebih hebat nantinya Pak. Ya, terima kasih Pak PJ. Iya.